Salam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Stefanus Terhani, NIM 164111037, Prodi Farmasi. Kali ini saya akan mau membawakan materi tentang sistem endokrin. Ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya secret. Secret itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya ke dalam. Kelenjar buntu menghasilkan sekret tidak melalui saluran tertentu, akan tetapi masuk ke sirkulasi ke dalam darah, yaitu hormon. Hormon itu sendiri nanti akan merangsang. Kelenjar endokrin bukanlah kelenjar buangan. Kelenjar endokrin memiliki efek sekresi yang artinya setelah dikeluarkan akan diproses dan digunakan kembali. Sekresi tersebut menghasilkan hormon yang akan disekresikan melalui peredaran darah lalu sampai pada target sel. Kelenjar endokrin ini bekerja dengan mekanisme feedback yang artinya pasti akan ada timbal balik dari organ tujuan yang berupa efek. Kelenjar endokrin tidak memiliki duktus. Kelenjar ini mengekskresikan langsung ke dalam cairan jaringan di sekitar sel-selnya. Kelenjar endokrin biasanya menghasilkan lebih dari satu jenis hormon. Kelenjar paratiroid yang hanya mengekskresi hormon paratiroid merupakan suatu pengecualian. Dalam tubuh manusia telah diidentifikasi sekitar 40-50 jenis hormon. Hormon-hormon baru ditemukan di berbagai bagian tubuh, termasuk di saluran gastrointestinal, sistem saraf pusat, dan saraf perifer. Jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis anterior dan posterior. Hipofisis disebut juga kelenjar pituitari. Hipofisis merupakan kelenjar kecil di rongga bertulang terletak di dasar otak di bawah hipotalamus sekitar 2 cm. Dihubungkan ke hipotalamus oleh tangkai kecil atau biasa disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis disebut master gland karena dapat menghasilkan hormon, dan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis dapat merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon lain. Hormon yang dikeluarkan hipofisis anterior yaitu yang pertama hormon pertumbuhan, yang kedua thyroid stimulating hormone, yang ketiga hormon adrenocorticotropic, yang keempat prolaktin, dan yang kelima gonadotropin hormone. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sendiri terdiri atas 2 bungkus lobus yang terletak di sebelah kanan dan kiri dari trakea, diikat bersama oleh jaringan tiroid yang menyatu di bagian tengah oleh bagian sempit kelenjar yang membentuk seperti dasi kupu-kupu yang melintas trakea di sebelah depan. Merupakan kelenjar yang terdapat di dalam leher bagian depan bawah. Letaknya di atas trakea, tepat di bawah laring. Fungsi kelenjar tiroid meliputi: yang pertama, bekerja sebagai perangsang proses oksidasi. Yang kedua, mengatur penggunaan oksidasi. Yang ketiga, mengatur pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat, metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan. Yang kelima, pada anak mempengaruhi perkembangan fisik dan mental. Yang ketiga, kelenjar paratiroid terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun
berpasangan yang menghasilkan para hormon atau hormon paratiroksin. Masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Kelenjar paratiroid memiliki panjang kira-kira 6 mm, lebar 3 mm, dan tebal 2 mm. Jika dilihat secara mikroskopik, kelenjar ini terlihat seperti lemak berwarna coklat kehitam-hitaman. Kelenjar ini sulit ditemukan karena tampak seperti lobus kelenjar tiroid. Fungsi paratiroid adalah mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Yang keempat, kelenjar adrenal merupakan kelenjar suprarenal yang jumlahnya ada 2, terdapat pada bagian atas dari ginjal kiri dan kanan. Ukurannya berbeda-beda. Berat rata-rata 5 sampai dengan 9 gram. Secara struktural dan fungsional, kelenjar adrenal terdiri dari 2 kelenjar endokrin, yaitu bagian korteks dan medula. Yang kelima, pankreas. Terdapat pada belakang lambung di depan vertebra lumbalis 1 dan 2, terdiri dari sel-sel alfa dan beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon, sedangkan sel-sel beta menghasilkan hormon insulin. Hormon yang diberikan untuk pengobatan diabetes. Insulin merupakan protein yang dapat turut dicerna oleh enzim-enzim pencernaan protein. Fungsi hormon insulin adalah mengendalikan kadar glukosa dan bila digunakan sebagai pengobatan, memperbaiki kemampuan sel tubuh untuk mengobservasi dan menggunakan glukosa dan lemak. Yang keenam, kelenjar pineal. Kelenjar ini terdapat di dalam otak. Di dalam vertikel berbentuk kecil merah seperti sebuah gemara, terlekat dengan korpus. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi intern dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin. Hormon ini menghasilkan sekresi intrus. Hormon yang dihasilkan adalah hormon melatonin yang fungsinya untuk mengatasi jet lag atau perbedaan waktu antara negara bagi yang berpergian. Melatonin ini paling banyak diproduksi pada malam hari dan paling rendah pada jam 12 siang. Yang ketujuh, kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di dalar mediastinum di belakang os sternum. Kelenjar timus ini dapat dijumpai pada anak-anak di bawah umur 18 tahun. Kelenjar timus terletak di dalam toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus pada bayi yang baru lahir. Sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Ukurannya bertambah pada masa remaja dari 30 hingga 40 gram, kemudian berkerut lagi. Kelenjar timus ini merupakan penghasil hormon peptida yaitu timosin dan timopietin yang berfungsi dalam perkembangan normal limfosit dan respon imun tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus berfungsi untuk mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Dan yang ke-8, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini terdiri dari kelenjar testika yang terdapat pada pria. Letaknya struktum dan menghasilkan hormon testosteron. Fungsi hormon testosteron adalah menentukan sifat kejantanan, misalnya adanya jenggot, kumis, jakun, dan lain-lain.
Kelenjar ovarika yang terdapat pada wanita dan terletak pada ovarium di samping kiri dan kanan uterus. Kelenjar ini menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Hormon ini dapat mempengaruhi pekerjaan uterus serta memberikan sifat kewanitaan, misalnya pinggul yang membesar, bahu sempit, dan lainnya. Struktur endokrin lain penghasil hormon: jantung, faktor atrial neuretik yang menyebabkan urin bergarang. Yang kedua, gaster yang menghasilkan gastrin yang berfungsi untuk membantu dalam proses gerak peristaltik yang teratur pada lambung, membentuk makanan yang padat menjadi lunak atau dalam bentuk cair atau biasa disebut cim, sehingga mudah dicerna oleh usus halus. Yang ketiga, plasenta, hormon estrogen dan hormon progesteron, HCG atau tes kehamilan. Yang keempat, ginjal, hormon eritropoietin yang produksi eritrosit. Yang kelima, kulit, kolekalsiferol yang menyebabkan vitamin D tidak aktif, dan sinar matahari yang diaktifkan di ginjal membuat vitamin D3 lalu absorpsi ion kalsium dari usus. Sekian dan terima kasih.